Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dizan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik, teman-teman, otak pemula ini sekarang tidak baik-baik saja. Percayalah sama saya. Ya, saat ini ada saja masalah yang masuk di otakmu. Mulai masalah apa? Masalah ekonomi, masalah subscriber susah, nggak monet-monet. Kalaupun sudah monet 1 tahun nggak gajian, sedangkan utangmu makin menumpuk. Tidak ada jalan keluar lagi, semuanya ada di sana. Termasuk mungkin masalah keluarga, semuanya campur aduk dari sana. Semua campur aduk menjadi satu dan membuat otakmu makin error, ya kan? Kenapa kok tahu, Bang? Bro, di antara 70 sekian ribu subscriber Insan Tutor, tentunya menjadi seorang konten kreator itu ada berbagai macam alasan, mulai dari alasan pengen mengembangkan potensi diri, mulai beralasan ingin sekedar menyimpan dokumen, ingin memberikan manfaat bagi orang banyak, termasuk alasan seandainya kamu lagi menghadapi situasi yang menurut kamu pelik. Kita kembali ke masalah. Tahun 2017 saat saya memulai pertama menjadi konten kreator, itu banyak teman saya yang menyepelekannya dan saya jalan terus itu. Termasuk di 2018, saya masih ingat sekali, ada seorang sahabat saya di perusahaan lama tentunya, di perusahaan lama itu kebetulan perusahaan pengeboran minyak offshore ya di tengah laut. 2018 itu menghadapi problem yang luar biasa pelik. Jadi suaminya dalam tanda kutip mungkin ada will ya, dan selalu intinya dingin lah. Ya perempuan juga mungkin membutuhkan nafkah lahir, tentunya juga nafkah batin juga kan, ya namanya orang normal. Jadi saat itu beliau lagi dalam kesulitan. Ya memang secara nafkah lahir memang dikasih belanja lah antara 13 juta 14 juta setiap bulan. Tapi ternyata ini jadi pelajaran. Tapi ternyata tidak hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang pasangan. Dan ada juga, ini kebetulan sahabat saya juga, saya sebut aja ya daerahnya, kan cuma daerah bukan kotanya, dari Jawa Tengah, yang saat itu ada berkonflik dengan pasangannya. Beliau ini cewek, berkonflik dengan pasangannya artinya selalu mendapatkan kekerasan lah ya, kekerasan. Pertimbangannya adalah karena sudah mempunyai 2 anak, maka kekerasan itu diterima begitu saja. Ya, kekerasan yang diberikan oleh sang cowok ini diterima begitu saja dengan alasan bertahan demi anak. Alasannya sih seakan-akan betul, tapi konyol sebenarnya. Ya, konyol. Kenapa? Sampai kapan akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil semacam itu? Jadi kebetulan saat itu si saudara saya juga, bukan saudara saya ya, sahabat saya, salah satu subscriber juga yang saya maksud di Jawa Tengah itu, menghubungin saya. Sekarang gini saja, saya berikan sebuah masukan. Kamu bertahan bertahun-tahun, ada 3-4 tahun mungkin bertahan, dan sering benjol-benjol ya, tanpa berani melapor segala macam. Coba kamu memulai explore, jual dirimu. Awalnya karena ya yang namanya juga perempuan ya, kata-kata saya mungkin dianggap negatif. Tapi saya biarkan dulu dia berfantasi dengan jalan berpikir, dengan cara berpikirnya. Biar pikirannya liar dulu, sampai seberapa sih sebenarnya kemampuan dia dalam menerima apa yang saya ucapkan. Jadi saya berikan saran, coba deh kamu jual diri kamu. Toh kamu juga masih muda ya, masih umur belum genap 40 tahun, 50 tahun belum ada. Apalagi dengan penampilan yang cukup ya nggak jelek sih, cantik menurut saya ya, relatif juga. Jadi awalnya diterima dengan negatif, masa saya harus jual diri?
Saya biarkan dulu dia berfantasi dengan pikirannya. Maksudnya gimana sih, nggak jelas. Baru saya jelaskan. Kembangkan potensimu, temukan diri kamu. Kamu itu sebenarnya tujuanmu itu apa? Bertahan demi anak-anak. Alasanmu benar, tapi menyiksa diri. Dan akhirnya tiba di suatu saat, di suatu titik, akhirnya menemukan jawabannya. Bang, gimana caranya ya saya? Apa mungkin saya harus buka usaha? Kamu punya modal? Nggak ada, Mas. Seandainya kamu minta ke suami kamu yang selalu gebukin kamu itu, kamu dikasih? Nggak mungkin dikasih, Mas. Karena kemungkinan dalam tanda kutip ada sesuatu juga ya. Kenapa perlakuan seperti itu? Jadi ini nanti sebagai pembelajaran ya. Jadi teman-teman menemukan jati dirimu menjadi seorang konten kreator YouTube. Akhirnya ketemu pada sebuah jawaban bahwasanya saya ingin memulai usaha kecil-kecilan. Oh bagus, modal berapa? 3 juta, 4 juta. Karena memang keadaan ekonomi saat itu benar-benar drop. Awal-awalnya COVID juga ya. 2019 ya, bukan 2018 ya, saya ralat. Di awal-awalnya COVID juga. Jadi sekarang gini deh. Pikirannya sudah mulai liar, buka usaha. Setelah itu ambil keputusan. Maksud saya begini. Kamu kembangkan potensi diri kamu dulu. Sampai bergajian. Setelah itu kebutuhan kamu berapa dalam 1 bulan? 5 juta cukup untuk kelas kampung? Cukup lah, Mas. Kalau kamu sudah punya penghasilan 5 juta ataupun lebih, kamu ambil keputusan daripada kamu tersiksa. Berat memang. Apa itu, Bang? Kamu sudah punya penghasilan, sudah punya masukan 5 juta 1 bulan, dan itu ada hasil keringatmu sendiri. Jangan pernah kamu berharap kepada siapapun, termasuk kepada orang terdekatmu. Siapa itu? Sekarang orang terdekatmu yang terasa jauh siapa? Orang tua, Bang. Orang tua jauh. Yang satu kamar siapa? Suami. Kamu satu kamar, tapi kamu merasa jauh sebenarnya. Hatimu jauh. Iya sih, Bang. Nah, sudah. Ambil keputusan daripada kamu tersiksa. Tiba di suatu 2022 ya, 2022. Akhirnya coba konsultasi ke saya, telepon ke saya, Bang, saya dihajar lagi. Saya tanya, sekarang penghasilanmu berapa? Di YouTube ya, karena menjadi seorang konten kreator. Mulai menjadi seorang konten kreator dan gaji pertamanya dia, saya masih ingat banget, 1.600.000. Saat itu menjelang gaji keempat kalau nggak salah, dan itu nilainya terus naik. Ya, terus naik. Dan saat ini pun saya tanya gajinya antara 6 dan 7 juta 1 bulan. Mulai dari 2022 kemarin. Tapi saat membuat sebuah keputusan yang begitu rumit dalam hidupnya, itu gajinya masih sekitar 27 atau 28, kurang dari 3 juta. Keputusan apa itu, Bang? Keputusan apa itu, Bang? Saya tidak menyarankan, tetapi saya berikan gambaran. Kamu mau bertahan dengan keadaanmu saat ini, atau ambil sebuah keputusan berat, kamu besarkan anak-anakmu, 2 orang ini. Saya mau ambil keputusan. Silahkan daftarkan gugatan perceraian ke pengadilan. Tapi harus dipastikan dulu penghasilannya berapa. Kamu sudah berani, sudah tahu. Nah, nanti dari gaji YouTube yang tidak seberapa itu, kurang dari 3 juta itu, pelan-pelan kamu buka usaha yang modalnya kurang dari 5 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Jualan cilok. Cilok. Aci dicolok di pinggir jalan. Dan apa sekarang yang terjadi? Dia menjadi seorang TikToker juga dan jualan cilok juga di pinggir jalan, hasilnya lumayan. Dan sekarang asetnya 1 bulan nggak kurang dari 10 juta. Terus yang terjadi apa? Setelah sebuah keputusan besar dalam hidupnya itu diambil. Dari YouTuber yang direview adalah ya sekarang di samping menjadi seorang konten kreator, usahanya ciloknya dia ini sudah punya 3 cabang, kecil-kecil memang, ya kecil-kecil memang. Tapi dia sudah mampu gaji karyawan 900.000 sebulan. Dari 1 cabang itu, dia sudah punya penghasilan bersih ya,
Karena di depan Indomaret, ada yang di depan Alfamart, dan ada yang di pasar. Itu sudah dijaga. Tentunya penjaganya ya penjaga jual cilok ya. Mungkin orang kampungnya dia yang pendidikannya yang mungkin hanya SD atau SMP kan digaji 900.000 di kampung sudah cukup. Dan dari satu tempat itu penghasilannya bersih dari sekedar jualan cilok. Berapa? 4 juta. Bukan, dari semua ya, dari semua cabangnya dia. Antara 4 sampai 5 juta. Penghasilan bersih ya. Karena setelah dihitung mungkin listrik, segala macam pengeluaran, memang nggak besar. Karena dia harus juga gaji karyawan 900.000. Masih ada sisa 1 juta sampai 1,5 juta. Punya 3 tempat, 4 juta sampai 4,5 juta. Kadang 5 juta juga. Dari 3 tempat. Hanya jualan cilok. Dia sendiri ngapain? Dia sendiri mereview. Ya, mereview makanan yang ada di lingkungannya dia. Ada bakso lewat, dia review. Nah, itu termasuk dagangannya dia sendiri, itu direview. Orang nggak tahu, subscriber nggak tahu bahwasannya yang direview itu adalah ya punya dia juga. Di samping itu sekarang di YouTube tetap gajian antara 6 sampai 7 juta. Kadang-kadang kalau memang penontonnya drop, oke lah 5 juta atau 4 juta. Tapi dari ciloknya 4 juta, sudah 8 juta. Belum lagi di TikTok. Nasabahnya banyak, 2 juta, 10 juta. Dia membuat sebuah keputusan besar dan dia menunjukkan bahwasanya dia bukan seorang yang lemah. Walaupun seorang perempuan. Dia menjadi pribadi yang kuat. Ya salah satunya, saya tidak menganggap bahwa diri saya ini memberikan perubahan dalam hidupnya dia. Enggak. Cuma saya memberikan gambaran toh keputusannya ada di dia juga. Sampai membuat sebuah keputusan yang begitu ekstrim. Ya. Dan sekarang apa yang terjadi? Dia membesarkan 2 buah hatinya dia. Dia bisa kembali ke orang tuanya dengan usaha nyicil mobil. Terus apa yang terjadi? Suaminya minta balikan. Telepon saya, "Bang, gimana nih Bang?" Saya cuma bisa tertawa. Sekali lagi saya cuma bisa tertawa. Pantaskah? Satu. Yang kedua, mungkin ada subscriber yang mengalami hal yang sama, menjadi seorang konten kreator. Itu kan berbagai macam tujuan, berbagai macam alasan, termasuk konflik-konflik semacam ini, yang membuat kalian itu ingin terjun menjadi seorang konten kreator, termasuk konflik yang ada di rumahmu, termasuk konflik dalam pasangan. Tapi siapkan, jangan mundur secara konyol. Ya, kamu kembali ke orang tuamu dalam keadaan konyol. Tetapi kamu bisa membuktikan bahwasanya kamu bisa hidup tanpa seorang yang selalu nyakitin kamu. Itu hebat. Sekarang keadaannya terbalik loh ya. Banyak sekali yang terbalik. Laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung, sekarang perempuan yang menjadi tulang punggung. Ini banyak sekali ya. Sedangkan lakinya ini hanya tulang tulung. Kalau bahasa Jawanya ya, yang seharusnya menjadi tulang punggung, tetapi tulang tulung, memberikan nafkah nggak mampu. Akhirnya untuk menutupi kalau dia nggak mampu dan dia tolol, dia harus kasar terhadap pasangan. Ini kan konyol. Berapa banyak korban-korban semacam ini, termasuk teman-teman saya yang menjadi BMI. Ya seharusnya laki-lakinya menjadi tulang punggung, malah tulang tulung di rumah, dan perempuannya menjadi tulang punggung. Ini kan miris. Jadi sekali lagi ya, berbagai macam problem, berbagai macam alasan untuk menjadi seorang konten kreator, dan itu keputusan teman-teman. Suatu saat teman-teman akan menemukan realnya. Tapi ingat ya, jangan kembali ke orang tuamu dalam keadaan konyol. Kamu tetap dengan membawa anak kembali ke orang tuamu. Akhirnya orang tuamu ikut bingung, ikut merasakan kebingungan itu. Itu kebodohan kamu. Jangan seperti itu. Tunjukkan dulu ke orang tua, kamu mampu. Kalau mungkin ada subscriber Insan Tutor yang kebetulan mengalami hal-hal yang semacam ini, ya sudah. Lakukan yang terbaik, pikirkan suatu saat, di saat kamu sudah nggak mampu, tukar suamimu dengan kipas angin, ya, atau tukar suamimu dengan barang rongsok. Itu lebih bermanfaat walaupun dengan sedikit duit.
atau buang sampah pada tempatnya. Simpel kan? Kamu mampu. Kalau nanti ternyata pasanganmu pengen balikan, ludahin aja mukanya. Kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Dan ini adalah real, ini adalah nyata kehidupan seorang konten kreator yang saat ini masih sering berkomunikasi dengan saya. Dan nama channelnya nggak usah saya sebut ya, nggak usah saya sebut. Tapi beliau berasal dari Jawa Tengah. Dan juga teman saya yang tadi di awal saya ceritakan, yang kebetulan suaminya menjadi offshore, yang kerja di pertambangan di tengah laut. Dan sekarang beliau, apa yang terjadi? Beliau kebetulan sekarang juga sudah membuka rumah makan. Hasilnya dari mana? Dari menjadi seorang konten kreator. Ya, dari jual diri. Bukan jual diri di kamar ya, otakmu ini. Otakmu yang bahaya nih. Dari jual diri, awalnya dia menjadi konten kreator apa? Review makanan, bukan. Karena rumahnya dia itu dekat dengan pedagang bakso. Kontrakan dia dengan suaminya itu dekat dengan pedagang bakso. Iseng-iseng aja. Cara bikin bakso ini begini, iseng-iseng aja. Sekarang beliau sudah punya 700 video. Subscribernya sudah ada sekitar 26.000. Penghasilannya nggak banyak, bos. Ya, penghasilannya nggak banyak. 9 juta. Dari channelnya ya, termasuk channel YouTube dan TikTok ya. Jadi dua itu kalau digabung, sekarang penghasilannya 9 juta. Terus apa yang terjadi? Sekarang beliau juga lagi merintis usaha kaca film, pemasangan kaca film. Itu di Denpasar. Dicarikan karyawan yang bisa membuka usaha kaca film. Dan sebuah keputusan besar diambil juga. Apa itu? Dia tinggalkan berbagai macam kemewahan yang diberikan. Suaminya yang kerja di offshore nggak pernah ketemu sama dia, selalu ngirim uang. Kadang-kadang ditinggal harus 2 bulan, kadang 2 minggu ditinggal, kadang-kadang 1 bulan ditinggal. Kenapa? Karena 1 bulan di rumah, 1 bulan di tengah laut. Ya, itu pun kalau pulang, kadang-kadang kalau pulangnya 2 minggu, cuma 1 minggu di rumah. Yang 1 minggu di mana dia tidak pernah tahu. Tapi pasti ada sesuatu, ada tanda tanya. Pulang istirahat yang seharusnya untuk keluarga, kok 1 minggunya nggak ada. Sebuah pertanyaan ya, apakah itu mungkin ada sesuatu di belakang itu, sedangkan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain artinya terlalu tertutup. Sebuah pembelajarannya. Dan sekarang membuat sebuah keputusan. Belum ada 6 bulan, dia tinggalkan suaminya. Dan ternyata benar. Setelah proses perceraian selesai, ternyata suaminya ada sesuatu, ada wanita lain, dan dia sempat sakit hati juga, tapi bangkit kembali. Ya, sempat beberapa minggu sempat drop. Ya, sering komunikasi, mulai ngonten lagi, dan sekarang punya usaha menjadi owner dari sebuah tempat usaha pemasangan kaca film. Cukup inspiratif sebenarnya, karena ini kisah nyata ya. Kisah nyata orang-orang di sekeliling saya yang sudah mempercayakan masalahnya. Ya sebenarnya nggak percaya ya, mungkin apakah curhat. Lagian kan teman-teman juga nggak mungkin semua masalah itu cerita ke sembarang orang. Dan dari kaca film itu ternyata saya juga baru tahu, ternyata hasilnya lumayan. Karena kaca film yang harga 300.000 sekali pasang, kaca film yang biasa itu modalnya nggak sampai 100.000. Modalnya antara 50 sampai 70.000. Pasang kaca film satu mobil 400.000, modalnya anggap 100, untung 300, untuk yang masang 100, untuk dia 200. Untuk dia 200. Satu hari ada 4 atau 5 mobil yang masang, 1 juta, selesai urusan. Begitu mandirinya, begitu hebatnya seorang perempuan kalau sudah disakitin. Laki-laki kalau disakitin lo bakalan jadi gembel. Tapi seorang perempuan yang disakiti dia akan lebih hebat daripada seorang laki-laki. Hati-hati. Gimana? Apakah Anda seperti itu? Apakah Anda bagian dari cerita saya?
Apakah teman-teman akan menjadi bagian dari hal-hal semacam itu? Itulah alasan-alasan, berbagai macam alasan yang terjadi dalam atau yang dialami oleh content creator. Percaya sama mulut saya, percaya sama omongan saya. Tidak ada yang baik-baik saja di dalam otakmu. Semua orang berperang dengan otaknya masing-masing. Ya, mau kamu kelihatan sukses, mau kamu, tapi sebenarnya otakmu tidak baik-baik saja. Semuanya itu ada masalah. Otakmu lagi berperang itu. Problemnya sendiri-sendiri. Sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.